Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah media komunikasi dalam bimbingan skripsi. Teman-teman sekalian, di dalam proses bimbingan skripsi tentu harapan kita adalah proses bimbingannya lancar ya. Lancar, komunikasinya juga terbuka antara dosen dan mahasiswa yang dibimbingnya ya. Jadi ada keterbukaan komunikasi membuat proses komunikasi dalam bimbingan menjadi lancar. Itu harapan kita semua ya. Nah, di dalam proses komunikasi, di dalam penyampaian pesan itu dari sumber dan ke mahasiswa ya. Jadi dalam hal ini kadang-kadang yang sumbernya itu dosen berkomunikasi dengan mahasiswa, atau mahasiswa yang memulai, berarti mahasiswa sebagai sumber, dosen sebagai penerima pesan. Nah, jadi kita bisa tukeran tempat, jadi satu saat dosennya yang sumber, mahasiswa yang penerima, atau kebalikannya, mahasiswa yang sumber pesan, dosen yang menerima pesan. Nah, baik teman-teman sekalian, unsur-unsur komunikasi itu kan ada pengirim, ada penerima tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu isi pesannya apa? Ya, yang berkaitan dengan masalah-masalah skripsi ya dalam hal ini. Kalau S2 tesis ya, kalau S3 disertasi. Nah, jadi feedback yang diharapkan dari dosen itu selalu kita bayangkan pada saat kita akan berkomunikasi itu menyampaikan pesan, kita sudah membayangkan apa yang kita harapkan, feedbacknya seperti apa. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman media komunikasi yang dapat dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam bimbingan skripsi. Ada dosen yang melakukan bimbingan skripsi itu dengan dua model. Pertama dengan kelompok misalnya. Pada awalnya misalnya untuk menyampaikan ide awal, kemudian tema besarnya, kemudian judulnya, itu ada dosen yang menggunakan kelompok sebagai pertemuan awal ya. Mungkin antara 5 sampai 10 orang. Ada juga langsung dengan hubungan individual interpersonal langsung gitu ya. Nah, kamu termasuk punya dosen yang mana? Nah, masing-masing punya kelemahan ya dan kelebihan. Dalam kelompok itu kelemahannya bagi mahasiswa yang tidak pandai berkomunikasi dan agak-agak introvert misalnya, itu kurang terbuka komunikasinya dan merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Tapi kelebihannya adalah ketika temannya berkomunikasi dengan dosennya, mengkomunikasikan judul-judulnya, ide-idenya, itu bisa juga kita ikut belajar di situ. Itu kelebihannya ya. Nah, kemudian saya sendiri tidak menggunakan sistem kelompok, langsung individual. Jadi langsung tatap muka satu persatu sesuai dengan minat dan ide-ide yang dibawa oleh mahasiswa sendiri-sendiri, sehingga lebih bebas supaya mahasiswanya nyaman. Tapi itu semua tergantung kembali kepada model bimbingan dari dosenmu masing-masing ya. Kemudian komunikasi dikatakan efektif bila pesan yang disampaikan diterima dengan baik oleh penerima pesan ya, sehingga kita dapatkan pesan itu mengalir secara utuh. Nah, tetapi kadang-kadang ada gangguan sehingga menyebabkan komunikasi itu macet. Baik teman-teman sekalian, gampangnya aja gini aja deh. Kalau kita punya tujuan, kemudian tujuan disampaikan kepada dosennya melalui media komunikasi dan itu bisa diterima oleh dosen dengan baik, berarti kita tercapai itu proses komunikasinya, atau sebaliknya dari dosen ke mahasiswa ya. Nah, jadi kalau kita lihat apa sih yang mau kita sampaikan kepada dosen itu melalui apa salurannya. Misalnya kalau audio kan kita bisa menggunakan telepon ya, atau mungkin voice note ya, tapi itu jarang dilakukan. Kalau misalnya menggunakan audio visual, tadi kalau kelompok Zoom misalnya ya, atau melalui video call, atau kita juga bisa menggunakan email ya. Jadi yang paling banyak ini adalah melalui WA misalnya ya, itu yang paling banyak.
Nah, baik teman-teman sekalian, mana yang akan digunakan ya terserah, tergantung kesepakatan antara dosen dan mahasiswa nyamannya menggunakan media apa, atau mungkin semuanya bisa kita gunakan ya. Ini sudah saya pernah sampaikan, tapi ini ingin saya sampaikan untuk yang kedua kalinya supaya teman-teman bisa bimbingan lebih cepat ya, supaya cepat lulus gitu. Nah, baik teman-teman sekalian, kalau di dalam proses bimbingan ya, itu tadi ya tergantung gayanya. Jadi kalau modelnya kan ada direktif, ada non-direktif. Bagaimana menggunakan metode itu, kedua metode tersebut tergantung pada gayanya, gaya dosennya masing-masing, bagaimana cara membimbingnya. Kalau saya sendiri, ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman mahasiswa. Nanti teman-teman lihat apakah dosenmu menggunakan tipe bimbingannya sama dengan saya misalnya. Yang pertama, saya biasanya kalau baru bimbingan judul itu menggunakan tatap muka ya, supaya mahasiswa bisa dengan bebas mengemukakan ide-idenya dan saya juga bisa diskusi dengan bebas. Tapi jika ada keterbatasan jarak ataupun mungkin yang bersangkutan agak kurang sehat dan sebagainya, mau WA juga boleh. Saya tidak menggunakan email kalau untuk baru mengajukan judul, melalui WA saja. Kalau WA bisa langsung diperbaiki ya. Itu yang pertama. Lalu bab 1, kalau sudah masuk bab 1, biasanya saya menggunakan media komunikasi by email ya, supaya mahasiswa bebas mengirim saya email itu jam berapa aja, 24 jam silahkan mengirim. Kan tidak mengganggu saya kalau email ya. Jadi silakan mau jam berapapun kirim, nanti memberikan informasi bahwa Bu, saya sudah mengirimkan bab 1-nya by email tadi jam sekian misalnya. Nah, itu baru nanti terbatas. Biasanya mahasiswa sudah mulai berkomunikasi dengan saya sejak dini hari, dari mulai pukul 3 pagi sudah ada berani yang menyampaikan bahwa tadi malam sudah mengirim email misalnya. Dan berhenti pada pukul 22. Jadi bebas saja seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah direvisi oleh saya, kemudian apakah masih di bab 1 atau mungkin naik ke level bab 2, itu masih menggunakan email ya. Jadi seperti itu sampai sudah beres di bab 1 bab 2, meningkat ke bab 3 baru tatap muka, karena di bab 3 lebih banyak diskusi ya, membutuhkan diskusi lebih banyak terutama dalam penentuan indikator dan parameter penelitian ya. Seringkali ini membutuhkan waktu lebih banyak di bab 3, bab metodologi penelitian ya. Jadi ada teman-teman yang menulis bab metodologi penelitian ini di bab 4 ya. Kalau kerangka berpikir di bab 3 ya. Jadi kalau misalnya kerangka berpikirnya gabung di bab 2, berarti metodologi ada di bab 3. Nah, jadi bab metodologi penelitian biasanya saya menggunakan medianya itu adalah langsung ya, tidak menggunakan media yang dibawa adalah itu draft skripsinya ya, tapi tatap muka. Nah, dalam hal ini jika misalnya terjadi sesuatu pada mahasiswa yang menyebabkan tidak bisa tatap muka karena kondisi, baik pada saya maupun mahasiswa, bisa menggunakan diskusi lewat telepon atau video call ya. Itu untuk bab 3. Nah, baik teman-teman sekalian, untuk wawancara membuat item-itemnya itu biasanya menggunakan email dulu. Setelah menggunakan email dikoreksi, lalu misalnya masih membutuhkan diskusi, maka saya tatap muka. Setelah itu, setelah di ACC, baru mahasiswa diberi persetujuan untuk melaksanakan tes validitas dan tes reliabilitas ya, untuk uji coba alat ukurnya. Nah, baik teman-teman sekalian, itulah bagaimana pengalaman saya di dalam membimbing mahasiswa dalam proses bimbingan skripsi ya. Sehingga kalau kita lihat misalnya teman-teman sering mengeluh, bagaimana nih saya kok macet nih bimbingannya dengan dosen. Kamu nggak usah mikirin kemacetan saluran komunikasinya itu, tetapi berfokuslah pada kemajuanmu. Apa rencanamu, kemudian terus saja berjalan
Ya, sampaikan kemajuanmu meskipun yang kemarin itu belum direspon oleh dosen, mungkin karena kesibukannya, tapi kamu baca lagi aja yang kamu kemarin kirimkan itu pasti masih ada kekurangan. Revisi lagi sendiri dengan bantuan mentor, kemudian hasil revisimu itu sampaikan kembali. Misalnya, Pak, maaf, revisi saya yang kemarin itu ternyata masih banyak yang keliru, masih banyak kekurangan. Yang ini, yang revisi yang sekarang saya sudah melengkapinya. Sampaikan aja, insya Allah nanti dibaca, oh ini sudah ada kemajuan secara mandiri. Ya, jadi fokuslah pada skripsimu, karena yang punya skripsi itu adalah mahasiswa, bukan dosennya. Jadi doakan saja mudah-mudahan dosennya cepat punya waktu, cepat mengoreksi draft skripsimu. Jadi jangan berpikir negatif. Jangan kamu berhenti bekerja hanya karena WA-mu belum direspon atau emailmu belum dijawab ya. Jadi terus saja bekerja sesuai dengan program yang sudah kamu buat. Kemajuan tahap demi tahap sampaikan terus kepada dosen pembimbing. Di mana kamu sudah akan menyelenggarakan sidang proposal, sampaikan niatmu, insya Allah disetujui ya. Dan kalau sudah itu melaksanakan penelitian, melaksanakan sidang skripsi, selesai sudah ya. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi fokuslah pada skripsimu, jangan berfokus pada masalah-masalah lain yang mengganggu pikiranmu. Selalu berpikir yang baik-baik, insya Allah akan kita dapatkan yang baik-baik juga. Mudah-mudahan bermanfaat, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.